Karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari Kepala SMP 18 Kota Malang, yang ketiga penyampaian materi dari Prof. Wahyudi Siswanto, yang keempat penyampaian materi oleh Bu Diah, yang terakhir adalah tanya jawab. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul sambil ngabuburit ya Bapak Ibu ya dalam webinar Mimbar Aksi Menulis Bersama Tuang Kreasi dan Emosi. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan menulis bersama-sama, menghasilkan karya bersama-sama untuk nantinya eh, bisa kita jadikan sebagai antologi karya kita bersama. Assalamualaikum Pak Amrozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang hadir. Uh, Selamat sore Bapak. Mbak Fani, juga Budia. Selamat Terima sore kasih. Bapak. J. Punten. Sampai lupa saya tadi ada kegiatan. Monggo Mbak Fani dilanjut. J. Iya, Bapak. Baik, langsung saja Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, kita buka webinar pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 18 Kota Malang, yaitu Bapak Muhammad Amrozi Hamidi. Kepada Bapak Muhammad Amrozi Hamidi, dipersilahkan. Terima kasih Bu Fani atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat dengar. sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf saya terlambat ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Wahyudi yang telah menyempatkan waktunya. Dia, kemudian juga Mbak Fani, juga anak-anakku semuanya yang bergabung di webinar kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah SWT, meskipun di ujung puasa hari Rabu ini jam 4 insya Allah kita belajar bersama tentang bagaimana kita senantiasa mengupdate diri kita untuk belajar bersama untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan juga kepada Bu Fani, juga teman-teman semuanya, panitia yang telah mempersiapkan diri untuk bisa melakukan kegiatan webinar ini yang insya Allah temanya luar biasa. Karena bagaimana kita bisa menuangkan ide kreativitas kita di dalam menulis. Ya. Yang insya Allah nanti akan dibahas panjang lebar oleh Prof. Yudi dan juga Prof. Wahidi. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya yang hadir, juga semua peserta yang bisa mengikuti kegiatan ini. Salah satu upaya kita untuk bisa bagaimana menjadikan kita sebagai seorang yang berkecimpung di bidang pendidikan, terutama kegiatan menulis. Karena menulis itu sebenarnya suatu kegiatan yang unik dan juga menyenangkan. Manakala kita bisa mengungkapkan perasaan kita, demikian juga mengungkapkan ide-ide kreatif kita. Itulah yang senantiasa kita upayakan agar apa yang senantiasa menjadi
eh, pemikiran kita ini bisa juga digunakan sebagai bagian inspirasi untuk orang lain. Oleh karenanya pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatan saya, sampai lupa saya tadi. Oleh karenanya pada kesempatan ini sekali lagi saya berharap moga-moga semua peserta termasuk juga anak-anakku semuanya bisa mempunyai ilmu bagaimana menulis yang baik, yang benar, demikian juga yang bisa mengungkapkan ide kreativitas secara kreatif yang nantinya bermanfaat untuk orang lain. Singkatnya seperti itu yang bisa saya ingatkan. Saya lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan webinar yang dilakukan oleh SMP Negeri 18 melalui kelompok uji guru yang sekali lagi Iya, aku gabung tek Pak Joni sik. SMP 18 sik. Aduh, Bang. Ya Pak Am di ke unmute Pak. Maaf, Minta tolong operator untuk menyalakan mic-nya Pak Amrozi. halo, Nggih. halo Mbak Nggih. Fani. Nggih. Nggih, sampun Bapak. Nggih. Nggih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar yang berlangsung hari ini hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 secara resmi kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih matur nuwun sanget Bapak Amrozi Hamidi selaku Kepala SMP Negeri 18 Kota Malang atas pembukaannya Bapak. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.19, karena kita hanya punya waktu kurang lebih 1 jam, maka acara berikutnya yaitu langsung saja menuju ke Prof. Wahyudi Siswanto. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin membacakan sedikit kurikulum vitae dari Profesor Wahyudi. Oke. Profesor Wahyudi saat ini aktif mengajar di Universitas Negeri Malang, Bapak Ibu. Beliau adalah guru besar dari Universitas Negeri Malang di jurusan Sastra Indonesia. Banyak sekali karya yang sudah dihasilkan oleh beliau, mulai dari buku sampai karya sastra dan juga jurnal-jurnal, Bapak Ibu. Eh, Mohon maaf operator, nggih, bisa dipantau untuk suaranya. Nggih. Baik Bapak Ibu, kalau berbicara tentang menulis, kita mengidentikan menulis itu dengan kemudian menggunakan bullpoint. Padahal menurut harfiah menulis itu apalagi di era sekarang itu sudah jauh berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau menulis itu tidak hanya dengan menggunakan bullpoint ditulis di atas kertas, tetapi lebih bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah karya dalam bentuk ketikan gitu Bapak Ibu yang bisa kita publikasikan ataupun mungkin bisa kita simpan atau kita koleksi pribadi atau bisa jadi kita terbitkan di jurnal-jurnal ya Bapak Ibu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita dapat menimba ilmu dari Prof. Wahyudi bagaimana cara kita bisa menulis, menuangkan
apa ya pikiran kita ke dalam sebuah karya tulis yang inovatif dan juga kalau misalkan sastra kita bisa menuangkan itu ke dalam karya tulis yang menarik gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja kita menuju ke Prof. Wahyudi. Terima Oke. kasih Bu Fani. Iya Bapak, kepada Prof. Wahyudi waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu Fani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Bapak Amidi, matur nuwun Pak Amidi, juga guru-guru yang ada di juga guru-guru, siswa-siswa SMP 18 dan SMP lainnya. Menulis itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Betapa tidak dengan menulis itu kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, orang-orang yang tidak percaya diri itu bisa berkomunikasi. Lewat apa? Lewat tulisan. Kita juga bisa menuliskan pengalaman kita, keresahan kita, kekecewaan kita. Ada sahabat saya yang sekarang ini baru saja ke Amerika Serikat, diundang oleh Disney. Dan beliau itu sudah keliling Indonesia, keliling Eropa, gara-gara apa? Gara-gara tulisan. Tulisan beliau itu ternyata membuat beliau itu keliling Indonesia, mulai dari pelosok-pelosok, dan baru-baru ini dia mengalami masalah begitu ya. Dia merasa sembuh itu dengan menulis, dan novelnya yang dia katakan untuk sebagai obat supaya dia itu menjadi apa? Tidak mengalami tekanan begitu ya. Itu akhirnya menjadi novel. Dan novelnya itu sekarang ini malah dipuji oleh orang, dan karena salah satu novelnya itulah dia diundang ke Amerika selain karya yang lain. Baik, kebetulan karena tulisan-tulisan itu saya sendiri merasakan bahwa saya juga keliling Indonesia mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku. Itu juga gara-gara tulisan. Alhamdulillah. Makanya jangan takut menulis. Rumusnya apa? Ya sudah, seperti saya sebutkan. Jangan takut menulis. Tulis saja. Sudah tidak ada rumus. Pokoknya tulis saja. Bagaimana kalau jelek? Ya mesti kita itu masih belajar kok. Nanti kan lama-lama baik. Nanti rumus-rumus berikutnya nanti akan dijelaskan oleh Budi ya. Dalam waktu yang sangat singkat saya akan menjelaskan sedikit saja tentang bagaimana menulis. Mungkin waktu saya sudah 3 menit, tinggal 7 menit lagi. Saya akan bercerita tentang ini, novel yang saya bawa ini. Ini adalah sebuah novel yang dulu kita belum mengenalnya. Ada seorang siswa yang sekolah di sebuah pulau yang selama ini kita sebut sebagai penghasil timah. Tapi pulau ini begitu penghasil timah selesai, tidak pernah kita ingat lagi. Ada seorang anak yang sekolah di sana. Orang semula tidak pernah punya keinginan untuk ke pulau ini. Ya hanya sekadar sebuah pulau begitu saja. Pulau ini adalah Pulau Belitung. Anak ini sekolah di sebuah sekolah yang reot. Mungkin hampir roboh. Bahkan digambarkan seperti sebuah kandang. Jangan disamakan dengan sekolah saya. Sekolah saya ini juga ada yang ini ada bekas kandangnya ini. Ini sekolah saya, saudara. Ini ada bekas kandangnya. Nah, sekolah dia itu bahkan kalau sore begitu dipakai untuk kambing-kambing. Seringkali dimasuki kambing-kambing. Dia begitu miskin bersama teman-temannya, dan temannya itu hanya 10 jumlahnya. Bisa Anda bayangkan, anak 10 di sebuah pulau terpencil dalam kondisi miskin. Apanya yang bisa dikenal? Ternyata dari kemiskinannya, dari cerita-cerita yang dia alami, itu dia tuliskan. Terutama dia begitu kagum terhadap seorang guru yang namanya Bu Muslimah. Begitu kagumnya.
kekaguman ini ditulis dalam sebuah eh, pengakuan begitu ya. Setelah ditulis 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, dan setelah sekian banyak lembar ditulis, ternyata tulisan ini dicuri oleh temannya, tanda kutip, diambil oleh temannya dan diterbitkan. Saudara, luar biasa. Ternyata tulisan ini menjadi sebuah novel. Novel apa itu? Novel Laskar Pelangi. Ini novelnya. Luar biasa novel ini. Begitu terbit, ternyata Laskar Pelangi itu begitu dapat sambutan. Tidak hanya dari para siswa, tapi juga para guru, para pemerhati pendidikan, bahkan menteri. Saking menariknya novel ini, sampai-sampai novel ini bisa membuat orang lain yang membaca itu meneteskan air mata. Banyak orang-orang yang sadar, banyak orang-orang yang terinspirasi karena novel ini. Karena begitu bagusnya, novel ini akhirnya dijadikan film. Saudara, lewat novel ini, sang pengarang akhirnya mendapatkan royalti miliaran. Dan yang mengagumkan adalah seluruh royalti itu diberikan pada sekolahnya untuk membangun sekolahnya. Luar biasa. Siapakah orang yang saya maksud? Yang saya maksud adalah Andrea Hirata. Lewat menulis, ada seorang anak di sebuah desa, di sebuah pulau terpencil, miskin, ternyata bisa menjadi pengarang. Dan pengalaman-pengalamannya bersama Bumus dan 10 siswanya, temannya, ini ternyata menginspirasi banyak orang. Ternyata bermanfaat buat pendidikan. Dan hebatnya lagi, novel ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa asing dan disebarkan, dipublikasikan di ratusan negara. Ada sekitar saya lupa, sekitar 25 bahasa asing. Dan menjadi bahan bacaan yang semi wajib begitu ya, untuk perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan di berbagai negara. Keren sekali. Saya kebetulan sempat membahas novel ini dalam sebuah seminar internasional, saudara. Jadi ternyata dengan menulis itu kita bisa menginspirasi orang lain. Bisa menginspirasi orang lain, bisa membuat orang lain itu menangis, sadar dari perilaku yang negatif. Dengan menulis. Kenapa kita tidak beramal dengan tulisan ya? Bagi guru-guru, pengalaman kita berhadapan dengan siswa-siswa itu bisa ditulis dalam bentuk best practice, praktek pembelajaran yang menarik, supaya ini menginspirasi bagi guru-guru yang lain. Supaya ini juga menginspirasi bagi orang tua, menginspirasi kepada siswa-siswanya tentang bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita belajar. Saya pikir ini merupakan bahan. Dan bagi siswa, pengalaman-pengalaman kita belajar itu bisa ditulis menjadi sebuah pengalaman belajar. Saya yakin semua teman mempunyai pengalaman belajar yang menarik. Nah, kalau tidak ditulis, sayang kan? Wong kita bisa menginspirasi orang lain. Baik, sudah 10 menit yang sudah saya habiskan, ya pakai. Saya pikir kenapa tidak menulis kalau kita bisa menulis. Bagaimana caranya nanti akan dilanjutkan oleh Budia. Tapi saran saya tulis saja, tulis saja. Bagaimana kalau kita agak kesulitan dalam menulis kalimat pertama, misalnya begitu ya. Kok sulit menulis kalimat pertama? Ya tulis saja kalimat yang kedua. Pokoknya rumus menulis itu tulis saja, ambil ballpoint, ambil ini HP, langsung tulis. Anda kan sudah sering menulis WA kan, dan ternyata bisa kan? Kenapa tidak dikumpulkan menjadi sebuah cerita? Saya pikir itu. Dan tulisan itu menjadi bahan yang menarik dan tidak perlu lama. Saya seringkali menulis itu dalam waktu 5 menit itu bisa jadi 3 puisi. Dalam 20 menit bisa jadi 12 puisi. Saya pernah satu hari itu menulis 40 puisi. Jadi menulis puisi itu gampang.
dan pada umumnya menulis itu memang tidak sulit. Begitu dari saya, semoga nanti teman-teman setelah webinar ini bisa dilanjutkan dengan kegiatan yang lain untuk mengetahui trik-trik menulis, bagaimana caranya menulis dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat dan bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimanfaatkan dan nanti dilanjutkan oleh Budia. Insya Allah Budia keren lah bisa membimbing Anda dalam bentuk tulisan karena beliau itu sudah membimbing sebanyak 10 gelombang 10 gelombang dan jadi buku. Keren. Budia itu keren ya. Begitu Bu Fani, materi dari saya. Sayang kalau nanti tidak kita manfaatkan karena waktu kita tinggal setengah jam. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wahyudi atas motivasinya bagi kami untuk mau menulis ya Prof ya. Jujur saya masih memanfaatkan ilmu dari Prof. Wahyudi untuk mengajar anak-anak. Khususnya menulis Alhamdulillah. ya Prof, khususnya menulis puisi Prof. Karena kan kalau penulis pemula itu kan agak susah begitu ya kalau harus terjun menulis begitu. Jadi harus butuh trik-trik. Jadi saya mengikuti trik yang Prof ajarkan. Jadi saya biasanya lihat di Alhamdulillah. YouTube-nya jenengan. Nggih, nggih matur nuwun Bu Ani. Nggih, nggih, terima kasih Prof. Sehat selalu. Selamat Amin. melanjutkan aktivitas. Nggih. Selamat menunggu berbuka puasa, Prof. Nggih, baik Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Tadi sudah ada motivasi awal dari Prof. Wahyudi Siswanto tentang bagaimana kita harus mengawali menulis ya. Jadi memang harus ya kalau menulis ya harus menulis menulis saja gitu. Tidak perlu berpikiran yang aneh-aneh, menulis ya langsung menulis saja. Baik untuk tips and triknya langsung saja kita menuju ke narasumber kita yang kedua yaitu Bu Diah Anita Lutfiana. Beliau adalah kepala perpustakaan di SD Anak Saleh. Beliau juga guru di sana yaitu guru bahasa Inggris ya Bu Diah. Kemudian banyak sekali eh, kegiatan-kegiatan yang sudah beliau ikuti. Izin saya membacakan sebentar kurikulum vitae dari Bu Diah Anita Lutfiana. Oke, pengalaman beliau pernah menjadi instruktur nasional LP3TK 2013 sampai 2016, kemudian Kepala Sekolah TK Belia Ceria tahun 2012 sampai 2019, kemudian Kabag Humas Praktika Bahasa 2020 sampai sekarang, kemudian Education Consultant Guru Mengabdi 2021 sampai dengan sekarang, founder Yayasan Mentari Harapan tahun 2012, kemudian guru 3T di SMA Nangah Pinoh di Kalimantan Barat tahun 2007, kemudian guru penggerak Angkatan 4 dan pengajar praktik Angkatan 9 BBGP Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian beliau juga praktisi pendidikan mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang. Baik Bapak Ibu, tentunya sudah banyak hal yang bisa kita gali dari narasumber kita hari ini. Baik kepada Bu Diah Anita Lutfiana, langsung saja ya Bu ya untuk pemaparannya kepada Bu Diah kami persilahkan. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Bu Fani atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Wahyudi Siswanto, MPD, selaku Guru Besar Universitas Negeri Malang. Yang terhormat kepada Bapak M. Amrozi Hamidi MM, selaku Kepala Sekolah SMP 18 Malang. Ibu Fani Kusnia, selaku moderator pada sore hari ini. Bapak Ibu Guru hebat SMP 18 dan sekitarnya. Dan tentunya anak-anak yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini anak-anak nih bisa ya kita saling menyapa dulu ya. Hai anak-anak, gimana nih kabarnya? Semangat ya. Kurang berapa menit lagi kita akan berbuka. Kita akan ngabuburit yang berfaedah ya, yang bermanfaat.
dengan belajar bersama Bu Fani di acara webinar Mimbar Aksi Menulis Bersama Tuang Kreasi dan Emosi. Wah, keren banget ini ya. Sebentar, Bu Nisa mau tanya nih, siapa yang pengen jadi penulis sih di sini? Ada yang Ya, bisa speak up nggak? Ada yang mau jadi penulis nih? Ada. Ya, tentunya kita semua kadangkala kita itu untuk menjadi sesuatu ya, untuk menjadi guru, untuk menjadi seorang penulis, bahkan itu kadangkala tidak terencana. Betul nggak Bu Fani? Ya, kadangkala kita tuh cita-cita kita itu sebenarnya aku dulu nggak cita-citanya bukan itu deh, tapi ternyata Allah mengkodratkan kita menjadi sekarang ini ya, seperti yang terjadi pada orang dewasa. Kalian juga begitu anak-anak. Jadi di sini dalam kegiatan ini mari kita manfaatkan kegiatan ini supaya kalian mempunyai ilmu keterampilan yang lain terutama di bidang penulisan. Karena untuk sebagai seorang penulis tadi Prof sudah menyampaikan ya bahkan menceritakan luar biasa sekali. Kita bisa sebagai orang yang tidak jago ngomong misalnya sebagai orang yang introvert bahkan ya kita tuh bisa menjadi orang yang sangat terkenal. Kita bisa curhat, kita bisa menuangkan ide-ide kita di sana sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Nah, tadi sudah Prof sampaikan ya, bagaimana sih gambaran kalau kita menjadi seorang penulis. Nah, sekarang Bu Nita mau mengajak kalian untuk gimana caranya jadi penulis. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti kabar gembiranya nih, nanti kalian kalau berhasil nulis buku antologi, Bu Nita akan kasih kalian sertifikat sebagai penulis cilik gitu ya. Jadi luar biasa kalau kalian berhasil mengumpulkan tulisan kalian sebanyak kalau antologi itu cuma 700 kata ya. Kenapa Bu Nita bilang cuman? Bayangkan saja kalau kita ngomong 10 menit saja kalau di total itu sudah berapa kata yang bisa kita tuliskan di situ ya. Jadi nanti yang sudah berhasil menulis akan Bu Nita berikan sertifikat tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini adalah judul dari webinar kita adalah mengubah kisah hidup menjadi karya yang menginspirasi. Manfaat menulis sebagai sarana untuk meluapkan emosi positif ya. Izinkan Bunita untuk share PPT-nya. Oke, sudah muncul. Sudah terlihat Bu Fani? Sudah, Bu Nita, sudah terlihat. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai ya. Baik, anak-anak sebagai seorang penulis, betul yang disampaikan oleh Prof tadi ya. Kita nulis aja gitu ya. Kita nulis aja apa Bunita yang ditulis. Nah, di sini kita biar tidak fokusnya kemana-mana. Jadi kalian itu tentunya punya hal-hal yang menarik dalam hidup kalian. Ada kisah yang sedih, ada kisah yang menyenangkan ya. Ada juga mungkin kisah yang tidak terlupakan dalam hidup kalian. Kalian nih usianya udah berapa tahun sih nak sekarang ya? Around 15 ya? Sekitar segitu ya? Sekitar 14, 15 begitu ya Bu Fani Ya, ya? Anak-anak ya, ini kalau sekitar segitu kelas pas 7 itu sekitar ya 13 14 sepertinya, Bu. 13, 14 ya. Iya. Selama kurun waktu itu kalian pasti punya kesan atau punya cerita yang unik dalam hidup kalian. Nah, itu tuh bisa diangkat, Nak. Nah, yang pertama, tips menulis yang pertama adalah oke. Tips menulis yang pertama adalah seorang penulis itu topik penulisan itu tentunya bisa bervariasi. Namun penulis yang berkualitas selalu dapat menemukan sudut pandang yang unik. Ini maksudnya bagaimana? Jadi begini anak-anak, misalkan saja dalam sebuah challenge ya. Misalnya Bu Nita meminta kalian nih membuat satu tulisan. Oke anak-anak sekarang Bu Nita ada satu kata, hitam katakan. Oke, baik sekarang kalian buat satu paragraf dengan kata hitam. Nah, seperti itu. Bisa dibayangkan ya. Nah, kira-kira dari kata hitam itu biasanya biasanya kalian akan bercerita tentang warna hitam. Hitam itu kesedihan gitu ya. Anak yang berwarna hitam, anak yang berkulit hitam, mungkin ya temanku hitam.
ataupun suatu benda hitam, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini maksud dari kalian itu bisa menemukan sesuatu dalam sudut pandang yang berbeda atau unik. Dalam artian, kalian itu bisa membuat satu tulisan yang berbeda dengan teman kalian. Misalnya saja kalian menceritakan tentang ada tugas tadi ya dari Bunita ya. Kalian Bunita minta untuk membuat satu paragraf dengan kata hitam. Nah, carilah satu cerita yang kira-kira tidak eh, tidak dimiliki orang lain. Misalnya saja kalian bisa menceritakan tentang seseorang ya, seseorang bisa diawali dengan eh, si hitam itu selalu terlambat. Kemana-mana dia selalu terlambat. Pergi ke pasar terlambat, ke sekolah terlambat, naik kereta api terlambat, selalu terlambat. Hingga suatu hari teman-temannya merah, kuning, hijau memutuskan untuk tidak mengajak si hitam. Akhirnya terbentuklah pelangi. Ah, kayak gitu ya. Jadi cerita-cerita yang intinya adalah membahas topik itu membahas tentang warna hitam, tetapi kalian mampu menceritakan dalam versi yang berbeda. Jadi cerita itu nampak unik gitu ya nak ya. Nah, bagaimanakah kalau Bunita aku tuh masih belum bisa menentukan topikku itu yang seperti apa yang ingin aku ceritakan atau apakah itu unik atau tidak. Nah, caranya begini nak. Kalian itu kalian itu kan pasti punya teman ya. Pasti punya teman yang kalian percaya ataupun di keluarga. Aku paling seneng itu cerita tuh sama orang tua aku Bunita misalnya kalian seperti itu bisa kalian lakukan. Silakan kalian itu bercerita secara verbal dulu kepada teman kalian ataupun kepada keluarga kalian, ceritakan apa hal yang menarik menurut kalian. Misalkan saja kalian ingin menceritakan dulu waktu aku TK, aku tuh punya temen yang nggak punya gigi, nah kayak gitu ya. Jadi padahal waktu itu usiaku sudah 5 tahun seharusnya. Nah, kalian bisa menceritakan itu dengan asyik. Nah, pertama, kalian bisa menceritakannya secara verbal dan juga eh, mengalir saja. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan cerita itu berikutnya. Kalian bisa make appointment dengan teman kalian atau ibu kalian ya. Ibu, setelah aku bercerita nanti aku tolong dikasih masukan ya. Apakah ceritaku itu bertele-tele ataukah ceritaku itu sudah enak didengar misalnya. Kemudian teman juga kalau kalau sama teman kan lebih los ya kita ya. Aku tuh mau cerita, kamu dengerin ya, nanti aku tolong di review misalnya, tolong aku dikasih masukan. Pertama cerita mengalir begitu saja. Kemudian selanjutnya kalian bisa bercerita itu dengan arah yang sudah kalian tentukan. Misalnya kalian punya tema apa nih? Cerita tentang liburan atau hal mistis atau kejadian-kejadian yang aneh gitu ya. Nah, itu misalnya kalian mau menceritakan tentang hal aneh itu. Oke, kejadian di hari Kamis malam. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kejadian di hari Kamis malam itu apa yang ingin kalian ceritakan? Misalnya hari Kamis malam itu tiba-tiba ada suara. Kemudian aku berlari. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Nah, 3 kalimat itu baru kalian kembangkan. Nah, seperti itu ya. Tipsnya sih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kalian itu mempunyai topik dengan sudut pandang yang berbeda, tentunya ketika kita itu eh, tulisan kita itu dibaca, maka hadirlah satu keunikan. Keunikan yang tidak selalu eh, materi yang kita berikan itu sama gitu ya. Ini pernah Budita punya cerita dulu waktu SMP ya. Waktu SMP itu ada tugas menulis. Nah, tugas menulisnya ini bukan main-main ya. Kita itu Budita itu SMP sekitar tahun 98 ya. Nah, di situ itu uniknya adalah kita yang belum banyak sumber yang ada ya.
kita tuh diminta untuk membuat paragraf, membuat cerita tapi dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Jadi waktu itu memang ketertarikan saya, kebetulan saya memang S1 saya adalah jurusan bahasa Inggris ya. Jadi eh, gara-gara itu sebetulnya ya, gara-gara guru bahasa Inggris saya namanya Budiana itu ya. Jadi waktu itu Bu Nita itu membuat cerita, kata Budiana gini, buat cerita ya, cerita tentang ini, deskripsi gitu ya. Deskripsi itu kan menceritakan suatu benda atau menceritakan subjek dengan detail ya. Akhirnya Bu Nita waktu itu menceritakan tentang agrowisata. Agrowisata karena memang ketertarikan terhadap bahasa Inggris. Jadi Bu Nita ngerasa tertantang, bukan merasa merasa terbebani ya. Jadi Bu Nita itu udah ambil kamus, pinjam kamus karena waktu itu nggak semua anak punya kamus ya. Jadi kita ke perpustakaan ambil kamus. Bu Nita bikin bahasa Indonesianya dulu, terus diterjemahkan. Nah, judulnya Go to Agrowisata. Singkat cerita, buku Bu Nita itu ternyata nyebar. Akhirnya kelasnya Bu Nita itu ada 9 kelas A sampai I. Semua hampir 80% itu tugasnya adalah go to agrowisata. Jadi ceritanya di copy paste gitu ya. Dengan versi yang plek ngeteplek ya sama. Akhirnya gurunya Bu Nita ini mencari sumber nih. Sebetulnya siapa sih penulis go to agrowisata ini? Akhirnya ketika Bu Nita ingat banget ketika upacara bendera ya. Ketika upacara bendera udah selesai itu, selesai upacaranya langsung Bu Diana itu secara pribadi minta waktu untuk mencari tahu itu tadi ya. Oke. Baik anak-anak, kemarin Bu Diana ada tugas membuat paragraf. Sekolahan judulnya sama. Sebetulnya siapa sih yang membuat tulisan Goto Agrowisata itu? Bu Nita kaget ya. Loh itu kan tulisanku. Tapi Bu Nita nggak ngaku karena takut. Karena di ini ya di lapangan upacara ya. Jadi dan Budiana itu kalau zaman dulu kalian jangan berharap guru itu bisa ngomong dengan baik ya. Nggak ada guru pokoknya frontal ya zaman dulu. Mungkin Bu Fadi juga mengalami. Jadi Budiana itu bilang begini. Bu Nita inget banget. Siapa yang membuat tulisan Goto Agrowisata itu? Wes tulisannya welek gitu. Bukan bagus ya. Wes tulisannya wele, semuanya sekolahan pakai tulisan itu. Nah, udahlah. Dari situ ya, akhirnya singkat cerita ketahuan. Tapi dari situ Bunita akhirnya ini ya, oh ternyata menulis itu kalau kita apalagi dalam bahasa asing. Sebetulnya eh, ternyata nggak semua orang berani untuk menulis gitu loh. Meskipun bangganya Bunita, meskipun tulisannya Bunita waktu itu sangat jelek karangannya, tapi jadi satu sekolah. Yaitu ya anak-anak ya itu salah satu hal yang unik ya. Tapi dari situlah awal dari kita suka dengan ajaran bahasa Inggris. Nah, begitu. Ini untuk yang kita harus menemukan sudut yang berbeda dengan teman yang lain. Selanjutnya nih, di tips yang kedua, seorang penulis itu memerlukan big box ya, atau cadangan bahasa yang banyak. Tanpa itu kita itu nggak bisa menulis. Dalam artian bagaimana? Seorang penulis itu amunisinya apa sih? Senjatanya apa sih? Pasti kata-kata ya, perbendaharaan kata. Jadi setiap penulis itu 1000% itu mereka itu juga pembaca ya. Mereka juga hobi baca. Tapi meskipun seorang yang suka baca itu belum tentu jadi penulis, tetapi seorang penulis itu pasti mereka sudah banyak buku yang telah mereka baca. Seperti kita ya, ibarat kata kita mau menulis, tapi kita itu nggak pernah baca sama sekali. Berbeda halnya ketika kalian itu membaca dengan kalian melihat video-video singkat ya sekarang kan banyak tuh di Reel, YouTube Short, TikTok ya, tips-tips menulis atau apa. Perbedaannya apa sih? Ketika kalian membaca, tips itu sama-sama
yang di video ini membahas tentang tips menulis. Yang satunya kalian membaca buku tentang tips menulis. Nah, otak kalian yang akan menangkap kosakata-kosakata yang ada di kedua media ini itu yang lebih banyak, yang optimal ketika kalian itu membaca buku. Jadi ketika kalian membaca buku, 80% otak kalian itu akan berhubungan dan kemudian akan menciptakan memori-memori yang sudah kalian baca. Kita tidak dengan sengaja untuk menghafalkan yang ada di situ, tetapi kalian secara langsung akan mengikuti pola-pola kalimat yang ada di buku tersebut. Satu buku kalian baca, dua buku kalian baca, tiga buku kalian baca. Katakan kalian punya challenge untuk membaca buku, maka akan banyak pengetahuan kata yang ada di kepala kalian. Jadi ide-ide itu sebenarnya sudah ada. Tidak, bayangkan saja ya, bayangkan nih ya, kalau kalian itu punya teko. Di depan teko itu ada 6 gelas. Nah, di teko ini nggak ada airnya sama sekali. Terus kalian itu mau menuangkan air itu ke dalam 6 gelas tersebut. Apa yang terjadi? Tentunya satu tetes air pun tidak ada ya, karena di teko tersebut pun juga kosong. Nah, kalau dianalogikan seperti itu. Nah, berbeda dengan Prof. Wahyudi ya. Kalau Prof. Wahyudi itu tekonya itu sudah nyambung dengan ini ya sumber air katakan ya. Jadi beliau meskipun yang ambil itu kontainer atau apa, beliau siap mengisi ya karena eh, sudah ratusan buku yang beliau baca, sudah puluhan buku yang beliau tulis. Luar biasa sekali. Tentunya dulu Prof. Wahyudi juga memulainya dari hal kecil. Nah, begitu anak-anak. Jadi ketika kalian sekarang itu sudah concern dan ingin sekali kembali lagi ya, seorang penulis itu tidak harus selalu dia itu punya bakat menulis, tetapi ada hasrat. Hasrat itulah yang harus kalian tumbuhkan. Bagaimanakah cara kalian untuk dapat menuangkan eh, ide-ide atau cerita yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalau untuk saat ini, yang bisa kalian lakukan adalah ya itu tadi ya, kalian bisa bercerita tentang hal-hal yang sudah kalian lakukan, hal-hal yang menyenangkan gitu. Nah, ya. Oke, selanjutnya tips yang ketiga, di waktunya kurang 6 menit ya. Oke, tips yang ketiga, menulis dengan memulai kalimat pertama yang mudah. Kata Prof. Wahyudi tadi ya, aduh aku tuh mau nulis tapi aku bingung. Yang pertama harus aku tulis itu apa gitu ya. Kemudian gaya bahasa adalah kebiasaan kita. Dan untuk menyelesaikan tulisan kita itu hal yang paling mudah. Ini maksudnya apa sih? Jadi ketika kita menulis awal, nah apalagi ya sekarang itu udah canggih banget. Kalian itu bisa buka Google Doc, kemudian kalian aktifkan voice note atau apa itu ya. Tuh kalian bisa langsung lo bercerita di situ. Tet, 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 udah kalian mengalir aja ceritanya. Aku hari ini tuh kepingin cerita, tapi aku bingung, aku harus dari mana ya memulai cerita ini. Tapi bu guruku meminta aku untuk bergabung di klub ini, klub menulis. Meskipun sebetulnya aku tuh nggak pernah menulis sama sekali. Aku akan memulai ceritaku itu dari kisahku ketika aku awal masuk di SMP 18. Udah kalian cerita, ketika awal aku masuk di SMP 18 itu aku merasa bangga sekali masuk di SMP 18. Karena udah sekolahnya itu di tengah kota, teman-temannya itu baik-baik, dan alhamdulillahnya ternyata aku di SMP 18 ini banyak mendapatkan prestasi. Nah, awalnya seperti itu. Jadi dari awal kata tadi, kalian tinggal buang aja yang kata-kata yang tidak penting tadi, yang awal. Ya, jadi kata-kata yang pertama itu untuk brainstorming kalian itu bisa kalian buang. Yang kalian tulis itu adalah kata-kata yang sudah menuju pada kalimat yang lebih baik. Jadi kata-kata yang misalnya tadi, aku bingung ya, aku harus nulis dari mana ya, itu bisa di skip. Jadi, apa yang dikatakan Prof. Ayudi tadi, kalau kalian mau nulis, udah nulis aja. Kalau kalian nggak bisa nulis, kalian bisa ngomong. Dan Google itu akan membantu kalian. Ya, di sini kalian bisa pakai aplikasi Google Doc. Dan yang lebih menarik lagi, kalau nulis antologi itu, kita itu cukup menuliskan 700 kata saja atau 4 lembar. Nah, itu kalian sudah bisa menciptakan satu karya kalian yang sudah
dibukukan ya. Nah, itu kan keren ya. Ada buku, ada nama kalian. Wah, keren banget itu ya. Awal pertama menulis seperti itu. Kemudian gaya bahasa, gunakan gaya bahasa kalian. Nanti kalau kalian itu sudah banyak membaca, kalian itu nanti gaya bahasa kalian itu akan lebih tertata. Kemudian Bu Nita, aku tuh paling sulit itu mengakhiri cerita, Bu Nita. Nah, kalau udah cerita tuh aku tuh susah banget untuk mengakhiri. Nah, tipsnya adalah ketika kalian itu kesulitan untuk mengakhiri, udah berhenti di situ, ya. Menulis cerita itu adalah hak prerogatif dari penulisnya. Jadi ketika kalian itu udah nggak ada ide, kalian bisa loh berhenti di situ. Udah selesai, udah tamat gitu aja. Udah selesai ceritanya dari situ. Kalian bisa berhenti sewaktu-waktu, ya. Dan tentunya nanti teknis ya. Nanti kalau kalian udah expert, nanti penutupnya itu kalian bisa menutup dengan kisah yang bagus, bisa hanging story itu kadang ada sequelnya, ada keberlanjutannya, atau udah happy ending, atau sad ending bisa ya. Tapi kalian kalau udah buntu, ini aku udah nggak ada ide lagi nih Bu Nita, udah kalian bisa stop sampai di situ. Pembaca tidak akan tahu bahwa sebetulnya ini tuh belum berakhir, gitu ya. Ceritanya itu sebenarnya belum selesai, itu mereka nggak akan pernah tahu. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang di penutup ya, 2 menit, Bu Dita mau kasih challenge nih buat kalian. Biar kalian itu nanti expert dalam menulis, challenge-nya adalah begini. Kalian setiap hari menulis 500 kata. Setiap hari. Challenge-nya 180 hari. Nanti coba kalian baca di hari ke 181. Coba kalian baca lagi. Coba kalian baca tulisan kalian di hari pertama. Pasti kalian akan berpikiran, kok tulisanku begini amat ya. Kemudian seminggu ya, hari ke-6 kalian baca. Udah cukup lumayan ya, hari ke-20, hari ke-30. Dan di hari ke-180 kalian pasti akan merasa, oh apakah ini tulisanku? Kayak gitu ya. Jadi begitu ya, itu challenge-nya untuk mengepush diri kita, menantang diri kita bahwa aku pasti bisa menulis ya, karena menulis itu sebetulnya adalah hal yang sangat mudah. 1 menit kita akan membahas tentang kesalahan penulis. Langsung saja Bu Nita sampaikan ya. Yang pertama, idenya selalu klise ya. Idenya selalu klise itu monoton, pergi ke pasar. Padahal hari Minggu aku bersama ibu pergi ke pasar. Itu eh, cukup klise ya. Jadi kalian bisa memulai dengan eh, menghadirkan suasana pasar di pagi itu. Misalnya boleh ya. Kemudian kemudian judulnya tidak menarik ya. Judul itu sangat mempengaruhi pembaca. Katakan judulnya adalah Dilan gitu aja. Kok bisa bagus ya? Padahal cuma satu kata Dilan. Nah, kayak gitu ya. Jadi buatlah judul itu yang sekiranya eh, berbeda, simple, dan menimbulkan keinginan pembaca itu untuk membaca tulisan kalian. Kemudian yang ketiga, bahasanya tidak bertele-tele kalau yang udah expert ya. Nanti kalian kalau udah nulis, Bunita juga aktif menulis ya. Bunita itu sering kali loh, ketika udah nulis, Bunita baca, ini kok bisa begini ya, itu Bunita otak-atik aja sendiri langsung. Karena sekarang kan komputer ya. Bisa jadi bab kedua ini bisa jadi bab pertama, bab ketiga bisa jadi bab kedua bisa jadi bab terakhir seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Kemudian jangan mengabaikan logika. Ketika kalian bercerita, diharapkan ceritanya itu yang masuk akal ya. Jadi katakanlah cerita itu yang membuat si pembaca ini mempercayai bahwa cerita itu memang ada, gitu ya. Ini kita membahas non fiksi. Dan yang terakhir endingnya, kadang ending yang tidak maksimal itu membuat pembaca itu kecewa. Nah, ini sering dilakukan oleh film-film Korea tuh ya. Kita udah berepisode-episode gitu katakan ya. Ternyata endingnya mati semua. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu adalah satu seni untuk mengakhiri cerita. Oke, anak-anak,
sudah lewat 1 menit. Mohon maaf, Bu Nita menjelaskannya secara singkat. Semoga kalian bisa mengambil inti dari penjelasan dari Bu Nita. Nanti kalau kalian ingin lebih dalam lagi menulis, ingin lebih mengerti lagi tentang tips dan trik dalam menulis, kalian bisa bergabung dengan kelas Wahana Aksara yang ada di background ini ya, Bu Fani. Kemudian nanti Bu Fani juga akan membersamai kalian hingga kalian bisa menghasilkan karya yaitu buku antologi. Sekian dari Bu Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita, Bu Diah Anita untuk Sama-sama, tips Ibu. dan triknya kepada anak-anak agar bisa mulai menulis ya Bu ya. Bu, Iya, ini Ibu, betul. ternyata peserta kita tidak hanya anak-anak saja, tetapi juga banyak Bapak Ibu guru Bu Nita. Ini, Wow. nah, Iya, ini iya, untuk iya, Ibu. pengalamannya Alhamdulillah. Bu Nita saja Bu, J. untuk bisa memulai menulis ya, apalagi kita eh, tidak bisa dibohongi kalau guru itu pasti akan kita kita menghindar pun pasti nanti akan bertemu dengan yang namanya karya tulis ya Bu ya, entah itu sastra, entah itu berupa karya ilmiah dan sebagainya. Tips dan triknya bagaimana ini Bu Nita untuk Bapak Ibu guru memulai menulis? Iya. Ya, baik Bu Fani. Sebetulnya tidak ada kategori ya antara anak-anak sama eh, apapun itu profesinya. Yang jelas ketika kita itu mau menulis, itu tadi sudah saya sampaikan, silakan Bapak Ibu itu menulis saja. Mulailah dari bayangkan kalau Bapak Ibu itu bercerita pada seseorang. Nah, kita tuh apalagi kaum perempuan nih ya, kalau udah cerita tuh kita tuh bisa berjam-jam loh. Bayangkan kalau itu ditulis. Nah, itu sekarang itu kita itu bisa menggunakan aplikasi yang beragam. Yang saya tahu sih memang dari Google itu ya, kita itu bisa mengaktifkan saja Google Doc, kemudian voice itu kita nyalakan, kemudian kita bercerita. Udah kita bercerita saja apa yang ingin kita ceritakan, misalkan pengalaman mengajar gitu ya, kita mulai dari perkenalan diri dulu boleh ya. Perkenalkan nama saya Ibu Diah Hanita, saya bekerja di SD Anak Saleh sudah 18 tahun. Selama 18 tahun ini banyak sekali hal-hal yang menarik yang sudah saya dapatkan ketika saya mengajar. Salah satunya adalah ketika itu saya mengajar. Nah, begitu kita nulis aja, mengalir begitu ya. Ada satu metode yang pernah saya ujikan dalam kelas saya. Ketika itu saya mendapatkan murid yang ternyata di kelas saya itu ada 5 anak yang inklusi. Saya mencoba untuk metode begini, begini. Nah itu kita ceritakan apa adanya. Cerita dulu. Cerita dulu, kemudian kalau sudah selesai, kita akhiri. Kita baca tuh. Nah, kita baca. Setelah kita baca, mana sih kata-kata yang menurut Bapak Ibu kita baca lagi, kok nggak enak ya dibaca. Nah, itu disempurnakan. Ini dibuang, ini ditambahkan. Nah, coba dibaca lagi. Kemudian kita bisa meminta tolong pada partner kita. Mungkin suami ya, suami itu kan orang yang bukan wartawan ya. Dalam artian ya udahlah kita berdua aja yang tahu. Pak, Dek, aku ini mau nulis nih, menurutmu gimana nih tulisanku? Bagus nggak gitu? Dibaca deh di situ. Baca meskipun kita mungkin nggak didengar atau apa ya, tapi kita coba di situ. Enak nggak dibaca? Atau anak kita, nak dengerin ya kak, dengerin ya mama tuh mau cerita tentang ini, menurutmu gimana? Kayak gitu. Jadi eh, kita sebagai seorang pendidik apalagi ya, sepatutnya kita tuh nulis ya. Karena apa? Sayang sekali. Karena hal-hal yang kita jumpai sehari-hari itu sangat menarik. Betul nggak sih? Setiap hari itu ada cerita pasti. Ketika Bapak Ibu ngajar pasti akan ceritain. Tahu nggak sih tadi tuh anak itu gini 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 gini. Oh iya, aku juga kalau ngajar anak itu mesti kayak gini gini. Itu kalau diceritakan, kemudian ditulis, buat jurnal. Kalau saya biasa jurnal. Jadi pagi itu saya nulis jurnal. Saya men-challenge diri saya juga punya blog, saya juga punya apa namanya tempat untuk menulis pokoknya. Jadi kita bisa bisa menuliskan, meluangkan di situ tanpa kita itu mendapatkan intervensi dari orang lain. Jadi ketika kita sudah terbiasa untuk menulis, tentunya membaca ya Bu Fani.
Jadi jangan anti dengan buku. Buku itulah yang akan secara otomatis ketika kita ngomong, kosakata yang ada di otak kita itu keluar semua. Jadi bahasa yang kita ucapkan itu adalah memori kosakata yang sudah kita baca dari buku-buku ataupun tidak harus buku, kita bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Misalnya ketemu dengan orang yang expert dalam bidang apa, kita dengarkan dengan baik. Itu juga masuk kosakatanya itu, oh ternyata begini. Bapak udah jualan nasi goreng berapa tahun, Pak? 20 tahun. Loh, kok bisa 20 tahun, Pak? Pasti itu kisahnya menarik tuh, Pak. Ya, ketika kita beli nasi goreng, ketika kita antri di Alfamart, Mas, di Alfamart ini yang paling laku apa sih barangnya? Oh, Ciki ini, Mbak. Misalnya kayak gitu ya. Kita pulang tuh dengan mengantongi data. Ternyata Alfamart sini itu barang yang paling laku, ya kayak gitu. Kita bisa membuat tulisan-tulisan mulai dari tulisan artikel. Artikel itu tentunya berdasarkan data ataupun menulis fiksi dan non-fiksi yang lebih bebas ya. Tapi kalau menulis karya ilmiah itu memang ada aturannya. Kenapa sih kok kita itu kadang-kala itu ngerasa sedih banget, ngerasa tersiksa, ngerasa terbebani ketika kita diminta untuk menulis karya ilmiah? Satu aja, karena Bapak Ibu nggak terbiasa. Ibarat kata nih ya Bu Fani, sedikit ya, 1 menit aja. Ibarat kata, kita membawakan bumbu-bumbu nih. Ada brambang, bawang, kunir, asem, ini dibawa ke bapak-bapak. Pak, buat 10 menu dari bumbu ini. Ya. Pasti sih bapak itu akan ngerasa stres ya. Aduh, aku mau buat apa dari asem, dari kunyit ini mau buat apa gitu ya. Karena memang selama ini bapak-bapak nggak pernah masak. Ada juga yang pinter masak ya, tapi kan dalam skala minoritas. Tetapi kalau bumbu itu kita bawa ke ibu-ibu, Bu, buat 10 menu dari bumbu ini. Pasti yang akan keluar itu bahkan 20 menu, 30 menu, yang semuanya enak. Nah, itu ibarat kata ketika kita sudah suka membaca, maka kita secara otomatis akan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Seperti itu Bu Fani kira-kira. Baik, terima kasih Bu Budi ya, luar biasa sekali. Kita sudah mulai dapat motivasi ya Bapak Ibu ya untuk mulai menulis, begitupun dengan anak-anak ya, jangan takut karena tadi sudah diberi trik sedikit dari Bu Dia. Kalau menulis itu seolah-olah kita sedang berbicara dengan orang lain begitu ya Bu ya. Betul. Kita bisa Iya, membuka Google Dokumen, kita bisa menggunakan voice, nanti jadilah tulisan baru kita edit begitu ya Bu ya. betul. Nah, Iya. kalau membuka forum pertanyaan ini sepertinya tidak nutut ya nih Bu ya, tidak cukup ya waktunya. Kita sudah jam 17:09. Kira-kira Monggo, apakah monggo. ada yang mau bertanya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian? Kira- Kira-kira apakah ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya boleh silahkan raise hand. Nanti bisa langsung open mic atau kalau malu bisa tulis di kolom chat. Satu, dua, tiga. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Bu Nita. Ini sepertinya sudah Alhamdulillah, J. sudah ini ya, sudah memahami materinya Ya, begitu ya, Bismillah, mudah-mudahan. semoga semangat Bismillah. untuk menulis ya Bu Fani ya. Ya, Iya, J. semangat. Siapa yang resen? Ada yang resen nggak? Oh, tidak ada. Oke, baik Bu Nita. Saya itu sebetulnya sudah melakukan polling untuk Iya, anak-anak, begitu untuk memilih temanya. J. Nah, ini tadi anak-anak sudah apa namanya sudah melakukan voting, Bu. Ini sebelum saya tutup Jimit-nya, saya bacakan dulu hasil Oke. votingnya. Hasil votingnya adalah tadi ada beberapa tema yang saya ajukan, Bu. Ada 5 tema. Ya, Ada 5 tema. Kemudian sebentar, sebentar saya lihat
dulu jawabannya. Oke. Oke, ada 5 tema. Tema yang pertama adalah cerita tentang Ramadan. Kemudian ada Idul Fitri yang berkesan. Orang tuaku idolaku, cita-citaku, yang terakhir adalah aku dan sahabat karibku. Ternyata hasil dari pollingnya anak-anak yang paling rendah ya, yang persentasenya paling rendah itu di tema orang tuaku idolaku. Itu 6,4%. Kemudian 11,5%, sama-sama 11,5% itu adalah Idul Fitri yang berkesan, dan juga aku dan sahabat karibku itu 11,5%. Nah, kemudian ini yang dua tertinggi, yang tertinggi kedua 34,6% itu adalah cerita tentang Ramadan, dan yang paling tinggi itu 35,9% Bunita itu adalah cita-citaku Bunita. Nah, baik, ini sudah Wah, iya, iya. menarik sekali tema yang dipilih Menarik. oleh Iya, betul-betul. Challenging yang banget itu ya. ya Karena yang dipilih berhubungan oleh dengan mimpi. anak-anak. J. Ya, berhubungan dengan Keren, mimpi keren, keren. anak-anak. Baik, ini tadi sudah Oke. di polling ya anak-anak ya. Nanti kalian akan menulis dengan tema cita-citaku gitu. Mulai sekarang dirancang dulu di rumah, ditulis dulu di kertas. Nanti pada saat pelajaran bahasa Indonesia hanya tinggal menyalin di Google Dokumen agar nanti bisa kita jadikan antologi buku begitu. Nah, untuk Bapak Ibu, karena memang judul webinar kita hari ini adalah menulis bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi saya memohon kesediaan Bapak Ibu nantinya untuk menuangkan karya tulisnya. Tadi di kolom chat sudah ada link untuk presensi sekaligus mengumpulkan karya tulisnya. Kita sepakat dengan tema yang sudah apa ya istilahnya sangat erat sekali dengan kita, yaitu pengalaman menarik selama menjadi pengajar atau selama menjadi pendidik. Dengan tema itu, Bapak Ibu bisa menuliskannya di apa namanya di Google maaf di Microsoft Word. Kemudian itu bisa Bapak Ibu lampirkan di link presensi yang sudah disematkan oleh operator. Setelah Bapak Ibu mengirimkan hasil tulisannya tadi, nanti secara otomatis sertifikat akan masuk ke dalam Gmailnya Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menulis ya Bapak Ibu ya. Gitu nanti dilampirkan di sana. Linknya akan saya buka sampai hari Jumat. Setelah hari Jumat nanti mohon maaf akan kami tutup begitu. Jadi Bapak Ibu mempunyai waktu sampai hari Jumat untuk bisa menuliskan pengalaman menarik selama Bapak Ibu menjadi seorang pendidik gitu. Pengalaman menarik selama menjadi seorang pendidik. Nah, tadi sudah diberi trik kalau misalnya males mengetik bisa menggunakan voice nanti bisa jadi tulisannya begitu ya Bapak Ibu ya. Banyak sekarang alternatif pilihan untuk menulis. Baik, begitu saja Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku sekalian. Kita sudah ada di penghujung acara karena ternyata eh, sepertinya sudah paham semua dan sudah mulai semangat untuk mulai menulis ya Bu Nita ya. Kita akan memberikan kesempatan Alhamdulillah. untuk Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian untuk kita mulai menulis bersama. Nanti mungkin selesai tarawih atau mungkin pada saat selesai sahur apa-apa kita sempatkan untuk kita menuangkan karya kita bersama-sama. Baik, Bu Nita, itu tadi webinar yang sudah kita laksanakan, yaitu Mimbar Aksi, Menulis Bersama, Tuang Kreasi dan Emosi. Semoga webinar hari ini bisa membawa manfaat bagi anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu Amin. guru. Semoga Amin, amin, amin.
Wah, Semoga acara ini meskipun hanya sebentar gitu ya, kalau kita berbicara tentang menulis itu istilahnya kita BIMTEK pun itu masih belum cukup ya Bu ya. Kita BIMTEK 32 JP apa-apa itu juga masih kurang untuk praktik menulis. Tetapi semoga acara hari ini bisa menjadi pemantik untuk Bapak Ibu mau menulis atau mau menuangkan eh, pengalaman atau mungkin menuangkan kreasinya Bapak Ibu atau bahkan mungkin emosi positifnya Bapak Ibu ya ke dalam sebuah karya tulis kata Prof. Wahyudi tadi. Kenapa kita tidak mencoba beramal dengan menggunakan tulisan begitu ya Bu Nita ya. Ini juga bisa kita praktikkan begitu. Baik, anak-anakku dan Bapak Ibu guru sekalian, mari kita akhiri acara webinar pada hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Prof. Wahyudi Siswanto yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan motivasi di awal tentang kepenulisan. Kemudian kepada Bu Diah Anita Lutfiana yang telah memaparkan tips dan triknya untuk menulis. Kemudian kepada Bapak Muhammad Amrozi Hamidi untuk pembukaan di awal dan juga sebagai penanggung jawab di acara webinar kali ini. Semoga acara hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan kita bisa berkarya bersama-sama menghasilkan sebuah karya tulis hasil dari kita webinar hari ini. Baik, kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anakku yang sudah bergabung di webinar hari ini, di webinar Mimbar Aksi Menulis Bersama Tuang Kreasi dan Emosi. Mari kita sama-sama menunggu berbuka puasa ya Bapak Ibu ya dan anak-anak. Saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga eh, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu Amin. diberikan Amin. kesehatan Amin. untuk bisa menjalani keseharian kita dengan bahagia. Sekian Oke. webinar hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Diah yang sudah Sama-sama Bu ber- Fani. yang sudah membersamai anak-anak dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi ring presensinya. Kalau nanti ketinggalan, nanti bisa bergabung di saluran kami. Nanti akan saya share lagi di situ. Baik, saya tutup acara webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri Bu Fani. Terima kasih Bu Dia, Assalamualaikum. terima kasih. Sama-sama. Terima kasih operator, Bapak Ibu, guru yang lain, dan juga anak-anakku.